Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Charles Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari dan juga beberapa saham gorengan yang cukup menarik untuk kita lihat dan tradingkan di esok hari juga. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Yang pertama kita akan mereview Composite. Composite kali ini mengalami penguatan 0,39%, cukup menarik dan lagi-lagi bertahan di area support kecil yaitu di area 6097. Belum mencapai break bullish di area 6139 dan 6162. Jadi kita perlu hati-hati dulu dan memperhatikan area sideways composite ini bagaimana. Karena besok juga masih hari Kamis, belum hari Jumat, saya pikir sentimen ISG masih akan cenderung berlanjut hingga esok hari. Kalau kita lihat dari MACD mengenai volume trend, mengindikasikan memang fase bearishnya sudah mengalami pengurangan momentum ya. Dan juga dari RSI sudah cenderung lebih mengarah kepada bullish trend. Jadi saya pikir composite memiliki insight bagus untuk esok hari. Baik, saham pertama yang akan saya ulas adalah saham Agro. Agro membentuk candle doji yang patut kita perhatikan dan cukup diperhatikan. Bagaimana bentuk candle dojinya ini? Bentuk candle dojinya ini apakah seperti evening star atau tidak, perlu kita konfirmasi lagi. Karena dia membentuk doji di kondisi seller lebih kuat daripada buyer. Posisinya masih cukup meragukan. Jika memang area 2010 sampai 1500 akan tercapai, teman-teman bisa lakukan buy on weakness di area tersebut. Tetapi jika dia break area 2410 dan tutup di atas posisinya, konfirmasi bullishnya menuju area 2800 nantinya lebih mudah ya. Kalau kita lihat memang volume akumulasi masih cenderung kecil. MACD mengatakan secara osilator momentum pergerakan harganya cenderung sudah mengarah akumulasi dengan penekanan bearish trendnya sudah dimulai sedikit demi sedikit. Dari RSI juga cenderung menandakan tren agro masih cukup bagus mengenai bullishnya. Jadi kita perlu perhatikan apakah dia mampu break dengan volume yang cukup kuat seperti pada tanggal 16 hingga 19, atau dia membentuk candle sideways di area supply-nya ini berada di 2360 sampai 2320. Selanjutnya ada saham cukup menarik hari ini, ada Toys. Toys kali ini mantul di area resisten become support. Di sini high-nya 106 dan hari ini mantulnya di 105. Cukup menarik, ini bisa kita menjadikan resisten become support yang cukup kuat juga. Momentumnya masih ada dengan volume yang cukup kuat. Indikasinya masih cukup bagus. Di sini ada area supply yang lagi-lagi akan ditembus dan dicoba ditembus oleh saham Toys. Kalau kita lihat dari volume hari ini cukup besar dengan momentum yang cukup bagus juga, dan volume trend MACD-nya mengindikasikan bahwa break bullishnya sudah terkonfirmasi di saat itu. Sebelumnya kita menganalisis, ini ada wedges pattern yang cukup menarik wedgesnya. Di sini ada wedges pattern, pola tanda reversal, dia naik dengan cukup signifikan. Dan kalau kita lihat koreksinya pas di 0,5. Jadi saya pikir Toys akan berlanjut dan kemungkinan akan meretest kembali area resisten di area 154 sampai 150 untuk esok hari. Selanjutnya ada saham Tama, salah satu saham gorengan yang cukup menarik akumulasinya hari ini. Di sini ada resisten become support selama area 72 sampai 69 tidak dapat ditembus. Saya pikir sangat menarik untuk saham Tama dan sudah di retest beberapa kali di area supply-nya di area 78 sampai 75. Jadi momentum kali ini cukup menarik untuk saham Tama. Jika dia berhasil break area 78 sampai 75, maka dia akan menuju area supply di area 94 sampai 87. Kalau kita lihat polanya secara MACD dan secara RSI hampir sama dengan pola Toys, di mana Toys juga memiliki pola MACD yang cenderung menaik
dengan kondisi harga yang sideways. Cukup anomali dan sama seperti Toys, maka saham ini saya pikir layak kita entry untuk bersama Sobat Joker di area 72 sampai 69. Jika teman-teman dapat melakukan buy on weakness, teman-teman bisa melakukan cut loss di bawah area 67. Teman-teman bisa lakukan cut loss dengan taking profit. Saya pikir bisa di 78 sampai 75 dengan risk rewardnya. Kalau kita entry di 72, risk rewardnya di sini, maka taking profitnya masih cukup jauh di 22% dengan loss di 6%, atau di sini risk rewardnya masih cukup sama, loss 6% dengan taking profit di 8%. Jadi teman-teman bisa lakukan risk rewardnya untuk saham Tama, dan saya pikir sahamnya sudah cukup bagus dengan volume yang mengindikasikan akumulasi cukup bagus juga. Selanjutnya ada saham PMMP yang perlu kita pantau, saham udang. Kali ini dia membentuk candle doji yang cukup menarik dan bertahan di area trendline support yang dahulunya menjadi trendline resisten ya, dari channelnya sendiri. Kalau kita lihat pola ini, dia membentuk candle doji dengan MACD dan RSI menandakan ingin bullish. Saya pikir layak menarik untuk kita pantau untuk saham PMMP. Kalau kita lihat secara time frame 1 jam atau time frame 4 jam, di sini ada indikasi dia membentuk pola cup and handle. Terdapat indikasi dia akan membentuk pola cup and handle. Jadi apakah benar? Maka kita perlu lihat. Jadi teman-teman bisa lakukan akumulasi di sini di area 510 sampai 500. Teman-teman bisa lakukan akumulasi dengan target profit jika dia berhasil break dan berhasil sesuai dengan pola cup and handle-nya, maka teman-teman bisa taking profit di area 685 dengan range yang sudah kita tentukan kemarin. PMMP ada di area 665 sampai 750 untuk lakukan taking profit. Jika teman-teman ingin menunggu, teman-teman bisa menunggu di area 475 sampai 470. Tetapi jika kita melihat pertimbangannya MACD dan RSI sudah menandakan ingin bullish, saya pikir area ini sudah cukup dominan ya untuk kita lakukan entry kembali di saham PMMP. Sebelumnya saya sudah mengajak di area 480 dan kita sudah taking profit pertama di sini. Ketika dia sudah koreksi, maka kita akumulasi kembali dengan potensi, saya pikir ada potensi cup and handle ya. Kalau kita ambil time frame 1 jam ini sangat cukup luas, tetapi memang handle-nya cukup lebar. Jadi saya pikir teman-teman bisa lakukan akumulasi sampai PMMP di area 510 sampai 500. Selanjutnya ada saham Trim yang kali ini arah, namun arahnya batal ya. Tidak apa-apa, arahnya batal. Masih bertahan di area 200. Ulasan kemarin saya pikir sudah sangat menjadi landasan kita kuat. Kenapa? Terdapat akumulasi di tanggal 23, koreksinya hanya kecil sekali di tanggal 24. Hari ini diakumulasi cukup besar dan hampir arah. Area taking profit optimal kita masih di area 260. Jika teman-teman belum melakukan taking profit, area 230 juga menjadi area taking profit kita untuk yang pertama. Apakah charge-nya masih ada? Jika teman-teman bertanya, saya pikir charge-nya masih ada. Kenapa? Karena secara RSI dan volume dan momentumnya masih cukup menarik untuk saham Trim. Jadi teman-teman ya bisa bersabar atau bisa melakukan taking profit jika teman ingin membutuhkan cash. Selanjutnya ada saham IMAS. Saya ingin update IMAS, kenapa? Karena sebentar lagi akan menyentuh area kita entry di area 1030 sampai 1015. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham IMAS, bisa melakukan entry di area 1030 sampai 1015 dengan skenario taking profit di 1175 dengan stop loss di 985, atau entry di 1030, taking profit di area 1390, atau dengan stop loss di 950. Risk rewardnya ada dua skenario di sini untuk IMAS. Jadi teman-teman bisa memperhatikan momentum ketika entry 1030 ini tercapai. Jika kita berbicara IMAS, maka kita harus berbicara IMJS juga. IMJS membentuk pola yang cukup menarik. Dia sudah berhasil break dengan volume yang cukup kuat, dan kemungkinan besar dia akan meretest kembali area 475 sampai 465 untuk melihat trendline
resisten become supportnya atau area resisten become supportnya menjadi support yang kuat atau tidak. Jika ini menjadi area yang kuat, teman-teman bisa lakukan entry dengan taking profit cukup bagus sesuai dengan lebar cup dan handle-nya. Kita akan entry di area 470 dengan stop loss di 370. Dengan taking profit bisa mencapai 480 atau kita targetkan beggar. Tapi jika teman-teman ingin melakukan entry, teman-teman bisa lakukan entry di 470 juga atau di 460 dengan stop loss kita naikkan selebar supply kecilnya di sini, dan taking profit bisa mencapai area 660 atau 43% dengan risk reward 6,67. Jadi teman-teman bisa melakukan skenario yang mana cocok bagi teman-teman dan skenario yang mana sangat relevan untuk risk rewardnya untuk sobat joker. Selanjutnya, jika kita ambil contoh dari Toys dan WH hari ini, sangat menarik, dia ARB lalu mantul, dan kali ini Hope sudah melakukan ARB 2 kali dengan penjualan di hari ini sangat kecil. Kemungkinan besar akan ada pantulan di area demand-nya ini 150 sampai 143. Kalau kita lihat mengapa ada demand, karena di sini ada area base demand yang cukup bagus. Saya pikir bisa kita jadi landasan untuk menjadi area pantulan bagi Hope. Maka kalau saya hitung tadi, jika dia ARB bisa mencapai area 146 dengan area demand kita itu berkutat di 150 sampai 143. Jadi teman-teman bisa melakukan titip sendal mungkin atau melakukan spekulasi di saham Hope bisa-bisa saja. Pastikan jika ada ARB, teman-teman bisa lakukan pembelian secara kecil dulu. Jika teman-teman yakin, maka teman-teman bisa lakukan tambahan muatan. Selanjutnya ada saham Empo yang hari ini break bearish channelnya dengan pertanda dia bullish divergence-nya konfirmasi. Hari ini volumenya cukup kuat, saya pikir akan lanjut bisa mencapai area 111. Area 111 merupakan area supply yang cukup kuat di sini. Maka area ini jika mampu ditembus bisa mencapai area 122 atau yang paling optimal bisa mencapai 136 sampai 134. Kalau kita lihat dari lebar patternnya, jika dia break, dia bisa mencapai area 118 sebagai area target optimal untuk saham Empo jika kita berpanduan kepada pola bearish channelnya dengan break volume yang cukup kuat juga. Hari ini hampir arah, tetapi tidak jadi karena ada beberapa seller yang mungkin taking profit berjaga-jaga untuk mengambil tenaga untuk esok hari. Jadi saya pikir saham Empo, Toys dan Tama layak kita pantau untuk besok tentunya. Terutama kepada Toys dan Tama ya. Karena ada volume yang cukup menarik dan sudah pernah kita tradingkan Toys, dan hal yang baru adalah Tama yang teman-teman bisa notice cukup menarik. Dia berhasil break 7875, saya pikir sangat menarik untuk saham Tama. Baik, yang terakhir ada saham MLPL. MLPL sesuai kita punya skenario diskusi di grup, ketika dia break area supply 480 sampai 462, dia akan meretest area itu untuk dijadikan sebagai panduan untuk loncatan. Di mana pola ini sudah berhasil kita buat ketika dia membuat supply di sini, dia break tetapi dia buat sideways dulu. Nah, kondisi sekarang akan diulangi kembali oleh MLPL di area tersebut. Jika area tersebut tidak mampu ditembus dengan volume yang cukup kuat ke bawah atau breakdown, maka potensinya bisa mencapai 570 sampai 562 sesuai skenario kita pertama. Taking profit kedua di 640 sampai 7626 atau bisa mencapai area 700 yang paling optimal. Jadi teman-teman bisa memilih risk rewardnya dengan beberapa skenario. Jika teman-teman belum entry, bisa entry di 480 sampai 462. Jika teman-teman menunggu area 418 sampai 410, saya pikir sangat tidak wajar ya. Kenapa? Kemungkinan memang ada, tetapi kalau kita lihat dari volume, area ini masih dijaga cukup bagus. Sekian dulu untuk ulasan saham yang saya berikan. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya lakukan,
bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Sobit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.